Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mariani Ingrid Deosala, biasa dipanggil Ingrid, dari Prodi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester 2 Bahasa Indonesia Prodi Kedokteran Hewan, serta dapat menjadikan bahan edukasi bagi penonton mengenai implementasi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan saya bahas adalah menjadi warga negara Indonesia tidaklah cukup dengan memperoleh status kewarganegaraan, memperoleh status penduduk, atau telah mengubah nama yang bercirikan keindonesiaan. Bersikap budaya dan berbahasa Indonesia dalam hidup dan kehidupan, pergaulan, maupun aktivitas sehari-hari sangat perlu dilakukan, baik dalam lingkungan kerja, dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan keluarga, dan dalam lingkungan sekolah. Oleh karena itu, para pemimpin atau tokoh masyarakat akan menjadi panutan yang diteladani sikapnya dalam menggunakan dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Sikap berbahasa Indonesia secara positif akan dapat menjadikan bahasa Indonesia semakin berperan secara nyata sebagai pemerekat dan pemersatu bangsa Indonesia. Sudah saatnya kehidupan kebangsaan dibekali dengan semboyan bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi budaya dan bahasanya. Solusi yang akan saya tawarkan sebagai generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan nasional adalah: yang pertama, meningkatkan rasa kebanggaan memiliki sehingga dapat membiasakan diri untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai komunikasi dan keperluan serta kemanfaatannya yang menjangkau seluruh lapisan, kelompok, dan golongan dalam masyarakat. Yang kedua, menghindari penggunaan bahasa asing secara berlebihan atau di luar garis ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan. Penghindaran penggunaan bahasa asing secara berlebihan dapat disebabkan telah ada padaannya dalam bahasa Indonesia, ataupun untuk menghindari gangguan terhadap kelancaran komunikasi. Selain itu, penggunaan bahasa asing secara berlebihan atau di luar lingkungan dan keperluannya, selain merupakan pelecehan terhadap peran dan kedudukan serta hasil pengembangan bahasa Indonesia, juga melemahkan pembinaan wawasan kebangsaan. Yang ketiga, meningkatkan frekuensi pembinaan penggunaan bahasa Indonesia dalam segenap kesempatan dan aktivitas baik resmi maupun tidak resmi. Dari sudut pandang psikologi pendidikan, suatu keberhasilan bukan sekedar tercapai melalui pendidikan formal dan pelatihan, tetapi lebih-lebih melalui pembiasaan penggunaan secara terus-menerus dalam lingkungan masyarakat dan di tengah-tengah keluarga. Kesiapan dan peran nyata bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memerlukan pemantapan rasa kecintaan dan rasa bangga memiliki bahasa Indonesia. Rasa kebanggaan memiliki bahasa Indonesia terikat erat dengan pencerminan dan perwujudan cinta tanah air, cinta budaya, serta cinta terhadap keseluruhan dan nilai norma kehidupan bermasyarakat berbangsa Indonesia.
Di dalam kehidupan sehari-hari, sadar atau tidak sadar, tentunya kita pernah melakukan kesalahan dalam penggunaan ragam bahasa yang kita pakai. Di saat kita menghadapi lawan berbicara yang seperti itu, baiknya kita menegur dan memberitahu tentang kata yang sopan dan dapat diterima dengan baik secara bahasa yang efektif kepada lawan bicara. Namun, jika mendapat respon yang sebaliknya atau dalam tanda kutip dianggap sok pintar, maka sebaiknya kita tetap pada pendirian untuk tetap memberitahu hal yang benar dan selalu menggunakan bahasa yang sopan. Terlebihnya, jika sebagai pelajar kita memberi edukasi dengan berbagai cara apapun, salah satunya menegur jika ada yang salah. Yang pertama, berpikir dengan jernih sebelum berbicara dalam urusan berbicara apapun. Biasanya, kita kesulitan untuk berpikir dengan jelas ketika kita memiliki ide yang belum dipikirkan dengan baik. Padahal, banyak hal yang kita ingin sampaikan atau topik pembicaraannya sangat penting bagi kita. Bila Anda menghadapi kondisi seperti ini, mari diam sejenak untuk menarik napas dan coba berpikir dengan jernih sebelum mengeluarkan kata-kata. Susunlah kalimat yang ingin Anda bicarakan untuk menghindari keluarnya pesan yang salah atau membingungkan. Ini adalah langkah awal yang paling sederhana untuk bisa berbicara dengan baik. Yang kedua, kenali lawan bicara Anda. Tahap lainnya dalam berbicara yang baik adalah mengetahui lawan bicara Anda. Dari situ, Anda bisa menentukan kata-kata yang Anda keluarkan. Anda tidak bisa menganggap bahwa semua orang itu sama. Pengetahuan dan daya tangkap orang itu berbeda-beda. Anda tidak mungkin berbicara pada anak kecil layaknya berbicara pada orang dewasa, atau menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami pada orang awam. Bisa-bisanya Anda hanya dianggap sok pintar dan orang jadi malas berbicara dengan Anda. Yang ketiga, buat pembicaraan yang ringkas namun efektif. Berbicara secara efektif pada prinsipnya adalah berbicara seperlunya dengan bahasa yang dimengerti. Salah satunya adalah langkah yang penting dalam berbicara efektif adalah dengan mengetahui apa yang tidak harus dibicarakan. Mungkin dalam satu bahasan, Anda memiliki banyak contoh untuk menegaskan maksud Anda. Pada kenyataannya, orang lain bisa saja paham dengan memberikan satu atau dua contoh penjelasan. Jika sedang berbicara dengan teman, buatlah pembicaraan Anda tidak bertele-tele dan langsung ke tujuan pembicaraan. Apalagi jika Anda berbicara di forum publik seperti pidato, waktu Anda berbicara akan dihitung dan terbatas. Jadi, buatlah pembicaraan Anda menjadi ringkas, padat namun tetap jelas. Yang keempat, beri gambaran pada perbincangan, menggambarkan atau memberikan contoh kasus mengenai konsep bahasan pada lawan bicara dapat membantu Anda untuk menyampaikan pesan yang dimaksud. Dalam bahasa Indonesia, kita sering mengibaratkan satu bahasa dengan kejadian lain yang lebih umum, agar gambaran dari pembicaraan kita semakin dimengerti. Yang kelima, hindari kata-kata pengisi yang tidak penting. Biasanya kata-kata tak bermakna seperti jadi, ya, dan lainnya muncul ketika kita ingin mengisi kekosongan dalam pembicaraan atau membutuhkan jeda untuk berpikir. Sesekali mungkin tak mengapa menggunakannya, namun jika terlalu sering mengeluarkan kata-kata tersebut, nantinya Anda hanya dianggap tidak jelas dan tidak yakin dalam pembicaraan Anda. Apalagi jika ada kaitannya dengan hubungan pekerjaan, penggunaan kata-kata tersebut menunjukkan Anda kurang fasih dan tidak profesional. Jangan takut untuk mengambil jeda dengan diam sebentar.
Adanya keheningan selama beberapa detik berguna untuk proses berpikir dan masih dianggap wajar dalam berkomunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari saat menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi, beberapa kata sering sekali memiliki makna yang berbeda tergantung pada konteks pembicaraannya. Namun, sering kita menggunakan kata yang sama mungkin saja memiliki makna yang berbeda pada setiap kalimat atau sebaliknya. Salah penggunaan kata dalam bahasa Indonesia dapat menimbulkan makna yang berbeda yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Untuk mengatasi kesalahan tersebut, perlunya kita memperhatikan hubungan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, serta paragraf dengan paragraf. Selain itu, dapat juga dilihat dengan tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan lain sebagainya. Yang pertama, pertimbangkan subjek untuk manusia atau benda. Yang kedua, informatif, tidak sekedar sebar menyebar. Yang ketiga, cara penulisan yang konsisten menunjukkan kualitas Anda sendiri. Yang keempat, perhatikan penulisan atau ejaan yang benar. Dan yang kelima, penyisipan tautan internal yang tepat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, penulisan kata yang benar adalah antre, di mana di akhir kata menggunakan huruf E, bukan menggunakan huruf I. Menuliskan kata sekedar itu salah karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak terdapat kata dasar kedar, yang ada hanyalah kadar, jadi yang tepat adalah sekadar. Dalam KBBI tidak ditemukan kata dasar sila, namun adanya kata sila. Kata sila itu sendiri memiliki artian sudila kiranya, yaitu kata perintah yang halus. Perlu diingat bahwa kosakata ini merupakan kata serapan dari bahasa asing. Di bahasa Indonesia, kata asing diserap baik dalam bentuk kata dasar maupun kata berimbuhan. Sesuai kaidah, imbuhan asing yang berakhiran ity akan diserap bersama kata dasarnya. Maka dari itu, kata asing aktif tetap diserap menjadi aktif, sedangkan untuk kata activity diserap menjadi aktivitas. Untuk kata yang memiliki akhiran ic, maka perubahan yang tepat ke dalam bahasa Indonesia menggunakan ika, sehingga penulisan yang tepat adalah praktik. Ini juga berlaku untuk penulisan yang benar adalah malapraktik, bukan malapraktek. Dalam bahasa Indonesia, untuk kata serapan yang berakhiran ysis berubah menjadi isis. Jadi, untuk kata yang benar adalah analisis. Karena dalam kata serapan Arab ke Indonesia yang berkaitan dengan perubahan bunyi huruf harus disesuaikan dengan ciri khas Indonesia melafalkannya. Maka dari itu penulisan huruf vokal yang tepat menggunakan I bukan E. Kata risiko diambil dari bahasa Inggris yaitu kata risk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia akan menemukan arti dari kata risiko yaitu akibat kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keluaran tahun 1988, kata izin masih digunakan, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia keluaran terbaru, kata izin sudah tidak lagi dipakai, dan kata yang dipakai adalah kata izin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang tepat adalah napas, karena ini berlaku pada kata bernapas dan pada kata pernapasan. Pada kalimat ini terjadi pendobelan kata pada kata adalah dan merupakan sehingga menjadi tidak efektif.
Pada kalimat ini terdapat pendobelan kata pada kata demi dan untuk, sehingga tidak efektif. Pada kalimat ini terdapat pendobelan kata macam-macam dan banyak, sehingga menjadi tidak efektif. Pada kalimat ini ditemukan kata pendobelan pada kata dikemukakan dan pada kata olehnya, sehingga menjadikan kalimat ini tidak efektif. Pada kalimat ini terdapat pengulangan makna kata, yaitu pada kata paling dan kata terpintar, sehingga menjadikan kalimat ini tidak efektif. Jadi, untuk meningkatkan implementasi kedudukan bahasa di Indonesia, ragam bahasa serta penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat dilakukan dengan cara mengadakan lomba menulis karya ilmiah di jenjangnya, lomba membaca puisi, menulis cerpen dalam berbagai bahasa, serta adanya penghargaan lain seperti penghargaan literasi di berbagai jenjang dan daerah, ataupun dapat dilakukan waktu literasi di setiap sekolah dengan waktu yang ditentukan sekitar 10-15 menit. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda hendaknya menjunjung tinggi kedudukan bahasa Indonesia, menghargai ragam bahasa Indonesia, serta memperhatikan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.